Senin ini gue kembali lagi buat memberi kalian informasi di dunia perkameraan yang ternyata banyak update menarik di minggu lalu. Episode Sater News kali ini disupport oleh toko kamera Fokus Nusantara. Informasi pertama gue buka dengan kabar dari Sony yang minggu lalu meluncurkan kamera APS-C paling high-end mereka, yaitu adalah Sony A6700. Mungkin bukan paling high-end ya, karena ternyata masih lebih tinggi FX30. Tapi ya, kamera APS-C terbaru mereka, di mana kamera ini membawa sensor 26 megapiksel mirip dengan si FX30, prosesor baru dan juga AI chip. Jadi prosesornya juga kayaknya mirip ya, tapi yang FX30 itu dia tidak membawa AI chip, jadi ini lebih modern lagi. Dia punya value yang sangat menarik juga, apalagi dia udah 4K 120p sekarang, yang menggeser posisi FX30 sebagai kamera mirrorless dengan 4K slow-mo termurah. Jadi sekarang yang paling murah adalah si A6700 ini. Sayangnya emang kamera ini nggak bener-bener di level profesional kayak ekspektasi gua, tapi tetap worth banget buat dilirik. Dan gue sempat bahas juga di video khusus tentang kamera ini. Kalau kalian belum nonton, boleh nanti cek di video tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan thumbnail dari video ini, gue mau kasih tahu kalau ternyata brand Yongnuo yang kalau kalian pemain fotografi, videografi udah agak lama itu pasti familiar karena dulu mereka jual lensa-lensa yang cukup murah dan juga gear-gear yang murah gitu ya buat lighting, flash dan lain sebagainya. Dan ternyata mereka masih bikin kamera lagi. Yap, kamera mirrorless, tapi dengan konsep yang sebenarnya agak membingungkan. Jadi namanya adalah YN433, dia itu kayak mirrorless, interchangeable lens, dan bentuknya ini unik kayak kamera broadcast atau Blackmagic gitu, bentuknya agak ngotak, bawa sensor micro four thirds dan mounting proper micro four thirds juga. Jadi dulu itu mereka emang pernah bikin kamera mirrorless ya, si Yongnuo dengan sensor micro four thirds, tapi entah kenapa pakai mountingnya itu Canon EF. Jadi pastinya dengan lensa-lensa yang dipakai bakal ada image circle yang terbuang dengan lensa-lensa Canon EF. Tapi ya di sini udah proper, sama-sama MFT, sensor dan juga mountingnya. Tapi yang aneh kamera ini hanya difungsikan untuk live streaming. Jadi sistemnya itu cukup nyambung ke PC atau laptop kayak webcam. Cuma agak profesional aja gitu ya, karena dia kayak mirrorless, interchangeable lens, bisa pakai lensa-lensa MFT, dan punya sensor micro four thirds gitu, gede, jadi rasanya profesional banget. Harganya sendiri juga nggak murah, karena gue lihat itu dia dijual di harga 568 US dollar. Jadi ya mungkin mendekati 10 juta ya, sekitar 8-10 juta rupiah. Jadi kayaknya nggak masuk sih kalau di gua gitu ya. Kameranya aneh banget untuk penggunaan yang sangat terbatas. Dan mungkin menarik kalau mereka pengen mencoba bikin mirrorless yang bener-bener mirrorless lagi gitu ya. Kalau kayak sekarang buat webcam, karena kamera mirrorless yang sekarang diluncurkan aja rata-rata bisa jadi webcam gitu. Jadi kamera ini punya konsep yang agak aneh. Jadi ya mungkin jauh akan lebih menarik kalau mereka beneran bikin mirrorless lagi yang bisa kita bawa kemana-mana. Nah, sebelum masuk ke berita selanjutnya, gue mau promosi sedikit seputar preset Creative Adventure kita, di mana ini adalah preset hasil kita berpetualang dan mengabadikan momen-momen epic di alam Indonesia. Jadi presetnya ini terdiri dari 24 total preset dan 6 diantaranya udah powered by AI yang bisa mendeteksi subjek foto kalian dan mengatur warna berdasarkan seleksi tersebut. Selama bulan Juli ini pakai kode promo launching buat dapat diskon 250.000 dan proses pembayarannya juga gampang banget karena kalian bisa bayar pakai GoPay, OVO, QRIS dan sebagainya. Instan banget. Presetnya juga mantep-mantep, jadi kalau kalian kepo langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Lanjut, sekarang ada Fujifilm yang merilis kamera yang udah super langka, yaitu adalah X100V. Tapi kali ini dengan tema Disney yang membuatnya semakin mahal karena ini adalah kamera limited edition yang cuma dibuat, infonya itu cuma 100 unit doang dan hanya akan available di Hong Kong. Ya mungkin mereka memanfaatkan momen karena X100V tiba-tiba jadi langka, banyak peminatnya dan mereka mulai bersikap seperti Leica sekarang. Tapi ya kameranya sendiri itu akan datang dalam bentuk kotak kayu yang membuatnya lebih terasa spesial. Walaupun kalau gue pribadi ngelihatnya kayak tempat tisu dan tusuk gigi di resto-resto ya, tempat kayunya kayak
kayak agak kurang gitu. Tapi ya balik lagi membuatnya limited edition. Dan aksesorisnya ini juga diberi logo Fuji dan Disney 100. Menarik, apalagi memang unitnya cuma ada 100 doang. Otomatis serial numbernya juga pasti menarik ya, karena pasti serial numbernya tuh cuma dari 1 sampai 100 gitu untuk per unitnya. Nah, untuk availability-nya sendiri dia udah bisa pre-order sekarang di harga sekitar 1.920 US dollar dari 3 toko Fujifilm di Hong Kong. Tapi ya, walaupun harganya kayaknya masih oke lah, 1.920 US dollar, tapi udah pasti bakal ludes dan harga bekasnya bakal semakin meroket. Udah pasti, karena X100V aja bekasnya udah nggak masuk ke akal harganya ya. Jadi ya, itu akan menjadi harga yang lebih tinggi lagi dengan tema Disney. Gue yakin yang beli juga banyak penimbun kayaknya ya, atau ya apa sih bahasanya, calo gitu ya. Tapi ya intinya kayak gitu. Mungkin kayaknya menarik kali ya, karena X100V punya popularity yang tiba-tiba juga meledak banget. Kayaknya menarik kalau kita bahas lagi Fujifilm X100V ini, karena kayaknya dulu juga kita bahasnya tuh belum terlalu in-depth. Tapi ya kita lihat nanti. Selanjutnya ini ada kabar yang cukup menggembirakan buat pengguna kamera L-mount kayak Lumix full frame dan juga Leica. Karena mengutip dari DP Review, kalian kedatangan 2 member baru. Jadi L-mount Alliance sekarang kedatangan 2 brand sebagai member baru di dalam L-mount Alliance ini. Yaitu adalah Samyang dan juga Astro Design. Gua belum pernah pakai Samyang, tapi jelas kalau brand ini nggak bisa diremehin karena berhasil membangun reputasi third party lens yang cukup kuat. Karena sekarang kita kayak denger terus gitu ya lensa-lensa Samyang dan penggunanya juga ternyata udah cukup banyak. Jadi ya gue cukup tertarik buat nyobain lensa Samyang juga mungkin di masa depan. Dan untuk Astro Design sendiri gue baru denger ya di sini. Jadi gue nggak mau komen banyak, gue juga nggak begitu tahu produk mereka apa. Tapi mungkin ini adalah pertanda kalau ekosistem L-mount juga bakal semakin kuat buat jadi pilihan kalian. Terakhir ini ada Sirui yang meluncurkan seri lensa cinema dengan nama Nightwalker. Jadi lensa ini didesain buat kamera APS-C atau Super 35 gitu ya. Dan sesuai dengan namanya, Nightwalker, dia aperturnya di T1.2. Cocok buat penggunaan low light. Tersedia dalam banyak mount juga, infonya itu ada untuk Sony E-mount, Canon RF, Fujifilm X-mount, dan juga untuk Micro Four Third. Dan di sini Sirui sendiri masih jualnya itu via Kickstarter dengan harga 899 US dollar. Untuk ketiga lensanya sekaligus. 899 US dollar. Menurut gue itu bakal menarik banget. Dan katanya untuk harga retailnya itu kan harga di crowdfunding ya. Untuk harga retailnya bakal dijual seharga 999 US dollar. Dan sama buat 3 lensa sekaligus. Which is menurut gue masih harga yang sangat menggoda. Apalagi dari brand besar dengan reputasi yang sangat baik kayak Sirui. Lalu untuk lensanya sendiri itu bakal ada warna hitam dan juga silver. Dan kita udah punya sampelnya yang dipasangin ke Canon EOS R7. Karena memang kita punya, bukan punya ya, ini sebenarnya dipinjemin dari Fokus Nusantara yang versi warna silver. Tungguin reviewnya karena ini adalah lensa cinema yang menarik buat level up produksi kalian. Dan ya, paling itu aja sih sedikit informasi yang bisa gue sampaikan di Saturn News kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya informasi tambahan yang mungkin berguna buat teman-teman yang lain, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Mungkin abis nonton video ini, nonton dulu pembahasan 6700 kita.